Bismillahirrahmanirrahim. Di antara akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang harus dimiliki dan diamalkan oleh seorang hamba Allah adalah akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh para aulia. Oleh sebab itu, marrama, barang siapa yang bermaksud ayasluka, untuk menempuh thoriqul aulia, jalannya para aulia, falyahfazun, maka hendaklah dia menjaga dengan sebenar-benarnya hadil wasaya, wasiat-wasiat ini, amilan, lagi mengamalkan. Di antara wasiat akhlak yang harus dimiliki oleh hamba Allah itu adalah taubat. Taubat merupakan kembali dari perbuatan-perbuatan yang dicela oleh sara menuju perbuatan-perbuatan yang dipuji oleh sara. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai atau merahmati orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai atau merahmati orang-orang yang mensucikan diri. Di antara hadis-hadis Rasul tentang taubat, Rasulullah SAW bersabda, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Tobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku tobat kepadanya tiap hari 100 kali. Rasulullah SAW juga bersabda, futiha babu taubati la yughlaqu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Pintu taubat itu dibuka, tidak akan dikunci sampai matahari terbit dari barat. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, man taba qabla an yughriqa qabilahu Allah. Barang siapa yang bertobat sebelum nyawa ditenggorokan, maka Allah menerimanya. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, utlub mataban min nadamati muqali'a wa min azmi tarki dzambi fi mastaqbala. Carilah tobat itu dengan keadaanmu menyesal melakukannya, dan berhentilah dari dosa tersebut, lalu tekad kuat meninggalkan dosa itu pada waktu yang akan datang. Kemudian wabara'atum min kulli haqqil adami, dan membebaskan dari setiap hak adami. Misalnya mencuri, kembalikanlah curian itu, atau menyakiti orang lain, mohon maaflah karena telah menyakiti hatinya. Walihadhil arkan far'a wa kammila, dan terhadap rukun-rukun ini jaga dan sempurnakanlah. Dengan demikian, tobat itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, menyesal terhadap dosa yang telah dikerjakan. Yang kedua, berhenti dari dosa tersebut. Yang ketiga, tekad kuat untuk tidak mengerjakan dosa itu pada waktu yang akan datang. Dan yang keempat, membebaskan dari setiap hak adami. Kembalikanlah hak-hak orang lain. Janganlah kita curi. Oleh sebab itulah keempat ini dalam bertobat harus benar-benar dikerjakan dan dijaga. Adapun cara menjaga tobat itu, waqih dawaman bimuhasabatil lati tanhaka taksiran jara wa tasahula. Dan jagalah tobat itu dengan terus-menerus bil muhasabati, dengan meneliti diri, muhasabah diri, allati tanhaka taksirun jara wa tasahula, yang mana dengan meneliti diri ini dapat mencegah kamu untuk terjadinya lalai dan menganggap enteng. Menjaga tobat selain dengan muhasabah juga dengan wabihibdi ainin, menjaga mata dari memandang yang dilarang. Misalnya memandang aurat, memandang aib orang lain, ataupun memandang orang lain dengan pandangan penuh kebencian. Dengan diisi pandangan itu memandang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal lisan, dan juga menjaga lisan dari hal-hal yang dilarang, misalnya dusta, ghibah, mengadu domba, sumpah palsu, caci mencaci orang lain, dan lain sebagainya, dengan dipenuhi zikir kepada Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran misalnya. Wasairil a'dha, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang, misalnya tangan, telinga, hati dari dengki, iri, ria, dan lain sebagainya. Fajhadan la taksila, maka bersungguh-sungguhlah mengerjakan itu semua, janganlah bermalas-malas. Dengan demikian menjaga taubat itu dengan dua cara. Yang pertama dengan muhasabah diri atau meneliti diri sendiri, dan yang kedua dengan menjaga seluruh tubuh kita dari hal-hal yang dilarang, mata dari memandang yang diharamkan, telinga dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan, misalnya mendengarkan ghibah, namimah, nyanyian yang menjauhkan diri kepada perintah-perintah Allah, ataupun perut kita dari memakan yang syubhat, memakan narkoba, memakan hal-hal yang diharamkan. Kemudian seluruh tubuh kita jaga dari hal-hal yang diharamkan. Lalu, mengapa taubat ini merupakan akhlak yang pertama kali yang harus dikerjakan oleh seorang hamba Allah? Dikarenakan fataubu mitahul likulli ibadah, karena tobat itu adalah kunci bagi seluruh ibadah, wa asasu kullil khair, dan pondasinya setiap kebaikan, ajma'a asmala, secara keseluruhan. Kemudian, fa in batulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin, jikalau kamu diuji dengan lupa atau bercampur dalam sebuah majlis sehingga kamu lupa untuk bertobat kepada Allah, fadarokan muharwila, maka segera susulkan tobat tersebut dengan segera, jangan ditunda-tunda lagi. Itulah pembahasan tentang pentingnya tobat yang harus dikerjakan oleh seorang hamba Allah.